Tat, gua sama Arbi tat, doaan tat. Budek si Ustad. Tat. Yaki. Gua masih Arbi doaan. Berdua doang, parah. Sinilah. Dimas ada. Belum kedengeran juga. Belum juga. Halo. Udah 98% ya? Udah 98%. Belum ada yang kedengaran. Langsung aja nggak usah pakai ini. Gerak pakai ini. Nggak usah pakai ini. Ya terserah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alicia. Bapak mau langsung dimulai sekarang. Bentar. Udah pada ini belum semuanya? Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berdua Pak, Fardani Suara sama Firdiansyah. Oke. Bohong. Oh, berdua Pak. Dua, Pak. Tuh. Saya juga Muhammad Arbi Prayoga sama Rizky berdua Pak. Bohong. Nanti absennya diisi ya. Ya Pak. Baik Pak. Jakia, mulai Jakia. Assalamualaikum Pak. Hai Zakia. Assalamualaikum. Ini. Oh, nggak ada orangnya ini. Zakia tolong on cam Zakia. Jakia. Mau langsung dimulai sekarang, Pak. Bentar, kita buka dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kita buka dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Siang ini menjelang sore ini kita bisa bertemu dalam suasana yang beda, tapi tidak mengurangi rasa nikmat, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Ini aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, membawa manfaat buat kita semuanya. Amin. Semuanya
Yuk kita mulai dengan bacaan doa ya. Semoga hari ini kita tambah sehat, tambah berkah, mendapat ridho tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Oh iya. Amin. 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 Terima kasih. Ini menurut di sini yang sudah hadir ada 25 orang ya. Pak, Ari, handphonenya berdua sama Zakia. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Ya, Zakia. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan agama. Tempo hari kita membahas tentang apa sih tujuan agama itu, kenapa kita harus beragama, kemudian perbedaan agama. Kita sekarang akan membahas tentang perbandingan agama. Kenapa sih agama itu harus dibanding-bandingin? Padahal ketika kita mengucapkan kita dibanding-bandingin, juga rasanya nggak enak. Gitu. Betul ya? Betul, Pak, betul. Dibandingin itu nggak enak loh. Dibandingin dengan si A, dibandingin dengan B nggak enak. Karena kita sendiri ya kita. Baik, untuk hari ini atau siang ini akan dipimpin oleh Mbak Asria, Mbak Puji sama Zakia. Iya, Pak. 3 orang ya, Mbak ya? Iya, Pak. 3. Ini 3 orang satu earphone nih. Enggak. Enggak, Pak. Saya beda. Masa 3 orang berebutan nanti dong. Enggak, saya beda. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, siapa duluan? Saya yang buka openingnya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Yang presentasi Bonkem, Pak. Sebutin namanya dari tingkat berapa, dari akademi apa ya? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Baharudin Syah, SHI, selaku dosen agama. Dan yang saya hormati kakak tingkat, yang saya hormati teman-teman satu angkatan. Nama saya Sebagai wakil ketua. Nama saya Puji Tri Lestari dari Akper tingkat 1. Dan ini rekan saya. Nama saya Sri Nur Latifah Zahira. Nama saya Udah. Kami akan mempresentasikan tentang perbandingan agama. Oke. Pak, yang presentasi nggak on, Pak? Yang akan dibacakan oleh Saudari Asri. Polas. Di Kameranya aktifin, Mbak. ilmu perbandingan pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Asri, Pak. Oke. Kak Alif, lanjut, Kak. Lanjut.
Pelan-pelan aja ya, soalnya ini kok tulisannya Ada kecil banget, tak bisa digedein nggak ini? Yang pertama ada manfaat. Manfaatnya untuk menambah keyakinan seseorang kepada agamanya. Yang kedua, tujuannya untuk mengumpulkan dan mencatat hal-hal berkaitan dengan agama. Seperti sejarah kelahirannya, perkembangannya, bagaimana ajarannya, di mana agama tersebut menyebar, siapa pendirinya, dan lain-lain. Ilmu ini juga merupakan sebuah langkah awal dari terciptanya toleransi antara umat beragama. Contohnya, umat Kristen akan toleransi terhadap sholat, bila ia memahami dan mengetahui bahwa sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap kaum muslim. Jadi, kalau kita mempelajari ilmu agama, itu tuh kita bisa menemukan keunggulan dalam agama kita sendiri dibandingkan agama lain. Ayo. Mau disampaikan dulu apa gitu? Boleh, Pak. Ya, jadi kalau kita mempelajari ilmu perbandingan agama tuh kita bisa menemukan keunggulan dalam agama kita sendiri dibandingkan agama lain. Ada yang mau ditambahin mungkin sama yang Mas Zakia mungkin? Sudah, Pak. Jangan sudah-sudah aja. Ngomong. Lagi TMS kayaknya, Pak. Mungkin di presentasi dulu aja, Pak. Kak Alif lanjut, Kak, biar Puji yang baca. Oke dah ya, lanjut ya. Lanjutin. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dunia. Hal penting yang perlu kita ketahui, ilmu itu sudah lama menjadi bagian dari studi Islam. Ilmu ini dikaji dan dipelajari oleh tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, seperti Ibnu Haz al-Andalusi. Beliau wafat pada tahun 1300 Masehi. Dan ada juga Asy-Syahrastani, wafat pada tahun 1153 Masehi. Dan Abu Royhan al-Biruni, beliau wafat pada tahun 1048 Masehi. Dan yang terakhir ada Abu Hamid al-Ghazali, wafat pada tahun 1111 Masehi. Selain tokoh-tokoh di atas, ada pula tokoh-tokoh kontemporer, diantaranya yaitu Ahmad Didat. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dalam bidang perbandingan agama, penulis buku, dosen, dan operator. Yang kedua yaitu Zakir Naik. Beliau ialah seorang penulis hal-hal tentang Islam serta menulis tentang perbandingan agama. Dan beliau juga seorang pendebat yang handal. Yang ketiga ada Yusuf Estet. Slide-nya sama yang dibaca beda ya? Di slide-nya di atas nggak? Nah. Lagi? Lanjut, Pak. Akan dilanjut, Pak. Ya, slide-nya kok beda sama yang dibaca ya? Ya, tadi slide-nya nggak jalan, Pak. Oh. Oke dah, lanjut ya, lanjut. Silakan lanjut, Pak. Atau mau ini dulu sama Mbak siapa tadi? Mbak Puji mungkin mau di ini dulu? Enggak, Pak, sama kali. Oh ya, monggo. Silakan. Iya, yang bagian yang ini Zakia Pak yang baca. Oke, jadi ada kumpulan buku
Yang pertama itu ada dari A.O. James dengan judul Comparative Religion. Buku ini menjelaskan tentang segala hal yang fundamental dari setiap agama, seperti asal-usul agama, soal magic, dan lain-lain. Ada lagi soal Max Muller, Introduction to the Science of Religion and Tips from a German Workshop, yang ditulis oleh bahkan Max Muller. Berkat jasa-jasanya di bidang ini dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Agama. Max Muller punya 2 buku, yaitu Komparatif Teknologi, Perbandingan Agama yang menjelaskan agama secara historikal. Ada lagi yang kedua, Theoretik sama Teologi, yaitu bagian dari ilmu perbandingan agama yang berusaha menjelaskan agama dari sisi-sisi ajaran dogmatis. Ada lagi kumpulan buku dari Royhan Al-Biruni. Yang terkenal adalah Tahmik Malil Hindi min Makulah Makbulah fi Al-Aqwa Mahbulah, yang di dalamnya menjelaskan tentang agama Hindu. Ada lagi dari Abu Isa Al-Warak, yaitu bukunya Al-Rat ala Salisi Firak min Al-Nasra, yang menjelaskan tentang studi agama Kristen. Ada lagi kesimpulan yang dibacakan oleh Puji. Kesimpulannya yaitu manfaat ilmu perbandingan agama adalah untuk menambah keyakinan seseorang kepada agamanya. Hal demikian terjadi karena dengan membandingkan agamanya dengan agama yang lain, di agama yang lain. Ih, tunggu Pak, kok tulisannya kecil banget ya? Manfaat ilmu perbandingan. Kenapa Pak? Slide-nya dibesarin gitu. Coba Puji di Zoom. Tunggu. Nah, Ya, sudah Pak. ya lanjut. Manfaat. Ih, kok kecil lagi. Ya. Manfaat ilmu perbandingan agama adalah untuk menambah keyakinan seseorang kepada agamanya. Hal demikian terjadi karena membandingkan agamanya dengan agama yang lain. Dirinya mengetahui letak keunggulan agamanya dari agama lain. Dampaknya, selain menjelaskan kemuliaan agamanya dari agama lain, dapat meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang kepada agamanya. Ilmu perbandingan agama sangat bermanfaat bagi seorang muslim, sebab dengan mempelajarinya dapat memahami agama-agama lain, baik ajaran-ajarannya maupun perkembangan penafsiran dan lembaganya secara empiris. Selanjutnya dapat menemukan keunggulan ajaran Islam setelah dibandingkan dengan agama-agama lain. Sebagian orang-orang menganggap bahwa ilmu perbandingan agama hanya membandingkan agama satu dengan agama yang lainnya. Tetapi ilmu perbandingan agama juga dapat meyakinkan diri seseorang terhadap agama yang dianutnya. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau buat kesimpulan dulu, Mbak. Kesimpulan secara acak itu dari ketiga penyampai ini. Ayo, monggo. Ya, Pak. Kesimpulannya acak aja, silakan siapa yang duluan. Ya Pak, jadi kesimpulannya kalau kita mempelajari ilmu perbandingan agama, kita bisa menemukan keunggulan dalam agama kita sendiri dibandingkan agama lainnya gitu Pak. Jadi ini siapa? Asri Pak. Oke. Ya, jadi dapat meningkatkan keimanan dan keyakinan seseorang pada agamanya.
Mungkin itu saja, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi mungkin. Saya Pak. Ada yang mau menanggapi? Silakan siapa? Sebutkan nama ya. Nanya nggak apa-apa Pak. Nanya Menanggapi boleh dulu Mas, menanggapi. langsung Pak, ada Oh, kesilapan siap. dikit, boleh. Silakan bertanya dulu. Sebutkan nama dulu ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dari tingkat 2 semester 3. Itu kan tadi katanya Mbak Asri mempelajari perbandingan agama ini dengan tujuan memperbaiki keimanan kita lah istilahnya ya. Apa, Kak? Lupa. Menambah keimanan kita, Keyakinan. bisa menemukan keunggulan agama kita dari agama-agama yang lain ya. Ya, Menemukan kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi ada nggak selain itu yang bertolak belakang? Seperti contohnya kita mempelajari perbandingan agama ini cuman dengan menemukan keunggulan agama lain, terus kita seakan-akan mau pindah ke agama itu. Seperti itu. Ada nggak contoh yang kayak gitu? Itu Pak. Itu bertanya ke narasumber tadi apa bagaimana ini? Iya Pak, bertanya Pak. Ya. Maksudnya agar memperjelas penjelasan yang tadi Pak. Oke. Ada nggak kita mempelajari agama tertentu, kemudian agama tertentu itu dirasa lebih baik dari agama atau keyakinan sebelumnya? Ada nggak contoh real gitu? Mungkin dari apa itu namanya? Kita ngambil sosok selebritis atau orang-orang terkenal gitu. Satu contoh misalnya dari agama Islam ke agama yang lain, atau dari Kristen ke agama yang dari Kristen ke agama Islam, atau sebaliknya. Kan ada tuh ya. Kenapa sih orang-orang itu awalnya beragama Islam, kenapa setelah dewasa sudah baik ilmunya, populer, kemudian berpindah agama. Begitu juga dari agama yang lain itu karena pergaulan, karena mau nikah, ketika mau nikah merasa agama yang calon yang dinikah itu beragama yang dia anut ya dia pindah agama gitu. Nah ini kan perbandingan agamanya apakah ada yang perlu disampaikan nggak kayak gitu? Silakan siapa yang mau menjawab? Ya, saya mau jawab Asri. Ya, monggo Mbak. Ya, pertanyaan Kak Fahril. Kata Kak Fahril ada nggak ya? Pasti ada, Kak. Karena mungkin dia menemukan keunggulan di agama lain. Tapi balik lagi terhadap diri kita sendiri, kuat atau tidaknya iman kita terhadap agama yang kita anut, Kak. Mungkin itu saja. Singkat ya? Ya, Pak. Ya, bagus. Siap, makasih ya. Sama-sama. Pak, boleh nambahin nggak, Pak? Sama-sama. Siapa? Sebutkan ininya. Lanjut. Saya Aji Mandala Putra, Pak. Oke, monggo silakan. Saya mengerti betul, Pak, dengan pertanyaan yang Mas Ragil tadi apa maksud itu. Mas Fahril bukan Ragil, sorry. Fahril. Ayo. Pengalaman saya sendiri waktu saya di pesantren. Ini siapa ini? Maaf. Aji Mandala Putra, Pak. Oke, Aji ya. Soalnya di sini kok nggak ada tulisan. Pada Ahi. Ya, silakan Mas Aji. Ini menurut pengalaman saya sendiri, Pak, di pesantren waktu itu. Jadi sempat waktu itu ada yang pernah bertanya seperti ini juga. Jadi ada pesantren itu di daerah Aceh. Mereka itu bukan fokus ke satu agama aja, Pak, tapi mereka mempelajari isi-isi dari seluruh kitab agama yang ada di Indonesia, Pak. Nah, sehingga
Dan kata mereka itu, setelah saya tanyakan, dia itu kebetulan kakak kelas saya waktu di pesantren, saya tanyakan, kalau kita yang iman yang nggak kuat, itu katanya kita bisa aja pindah agama. Karena apa? Karena perbandingan agama kita dengan agama yang lain itu sebenarnya nggak beda jauh, Pak. Jadi sehingga orang yang mempelajari atau menekuni kitab suci yang lain itu bisa aja seketika pindah agama atau pindah ajaran, karena mereka pasti berpikir perbedaannya itu nggak jauh. Contoh halnya kayak Bapak mungkin tahu Dr. Zakir Naik, Pak. Nah, Dr. Zakir Naik juga dia orang yang mendalami semua kitab-kitab, Pak. Contohnya seperti itu. Terus? Lanjut. Ya baik, terima kasih ya Kak. Belum ditutup. Maksudnya terima kasih sudah mau membantu. Mungkin ada lagi yang mau membantu atau mau ngasih tanggapan? Ada? Mau bertanya dong, Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Said Karazi. Saya dari tingkat 2. Asal saya dari Tambun, Pilihan Nuansa Indah. Saya ingin bertanya. Oke, belum. Nik. Sawan lagi. Ini saya nanyanya ke yang presentasi apa gimana, Pak? Yang menyampaikan tadi, nanti biar ada yang mau menjawab atau kita menjawab. Silakan. Saya mau nanya nih. Misal Basri Welas. Awas. Punya ini pacar cowok speak Kristen. Dia pengen nikah. Pertanyaannya, Basri Welas pas nikah itu ngikut agama si cowok apa tetap di agama Islam? Mbak artis ya? Itu pertanyaan Yoi. apa gitu? Nanya, Bos. Itu perbedaan apa, agama Bang kan? Ran? Cuma perbedaan agama kali kemarin. Teori kemarin. Perbandingan. Iya, harusnya perbedaan agama. Ini perbandingan. Kan rada masuk juga tadi. Soalnya tadi kan yang dibahas sebelumnya. Seharusnya kemarin lu nanya kelompok lu sendiri. Nah, benar. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Efek. Nggak apa-apa. Kan Silakan saya mau kurang ini wawasan, Mas. Jadi saya butuh informasi aja. Siapa tahu emang bener pacaran Bisa Basri Welas jadi- kan Kristen. Bisa jadi Mas Ragil sebaliknya gitu ya. Iya, Pak. Atau bisa jadi sebaliknya, saya nikah sama Asri, Pak. Aduh, Asli siapa nih? Asri Welas yang di Greenwich. Oh, artis dong. Bisa jadi Mas Ragil punya pacar non-muslim ya. Iya, Pak. Atau sebaliknya yang non-muslim itu perempuannya, Pak. Iya. Apakah yang non-muslim itu harus ngikuti Mas Ragil atau Mas Ragilnya mau ngikuti calon istrinya? Iya, Pak. Coba monggo dijawab. Mbak Basri atau Mbak Zakia. Zaskia mungkin? Zakia juga boleh, Zakia. Mbak Zakia sih nanya kayaknya apa? Atau ada yang mau menjawab? Saya ingin menjawab.
Jawab. Mas Rizky mungkin mau menjawab, Mas Rizky. Saya Bapak, saya berdua Bisa sama bantu Rizky. jawab. Jawab. Kalau misalkan tergantung ke individunya masing-masing lagi ya. Soalnya kan emang apa? Kan agama beraneka ragam. Kalau emang misalkan dua-duanya beda agama terus emang mau melanjutkan ke pernikahan, kan itu tergantung ke kitanya lagi, bukan sih Pak? Maksudnya kayak kalau emang mau pindah ya silahkan, nggak pindah juga nggak apa-apa, kan banyak juga sekarang tuh yang nikah beda agama tapi masih menganut agamanya masing-masing, seperti Onat sama istrinya, kan Onat Hindu, istrinya Islam. Terus siapa lagi ya, banyak kok artis-artis juga yang suaminya Islam, istrinya Kristen, terus istrinya Islam, suaminya Kristen, masih banyak kok yang kayak gitu. Teman saya juga sama kayak gitu, cuman anaknya aja sih Pak, jadi pusing milih agama. Udah ke pernikahan aja Pak, nih. boleh saya tambahin nggak Pak? Ya, monggo, silakan. Tapi kan kalau yang non muslimnya perempuan itu wajib ini Pak, apa? Inin suami. Iya Pak. Ya setahu saya juga begitu. Kalau suaminya Kristen juga suaminya pasti istrinya juga ikut suaminya Kristen gitu kalau tetap mau nikah. Berarti banyaknya sama saya aja yang muslim. Bisa aja Bunda. Ujungnya kok nggak enak ya? Jadi intinya agama itu sama nggak? Menurut saya sama Pak, karena setiap agama pasti mengajarkan yang baik-baik sih Pak. Pesan kepada yang buruk sih. Menurut saya nggak sama Pak. Cakep. Menurut Mas Fahril, nggak samanya tuh gimana ya? Boleh jelaskan? Iya, maksudnya nggak sama gimana ya Mas Fahril? Ya kan di situ mesti ada perbedaan. Kalau agama sama, kenapa harus ada perbandingan agama? Toleransi agama. Kadang di dalam agama Islam aja sudah ada yang berbeda, Mas. 73 golongan, apa 72? 73. Kalau ya maksudnya maksudnya gimana? Kok bisa sama sih? Sama di sini tuh seperti ini ya. Setiap agama tuh tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Di setiap agama tuh pasti mengajarkannya kebaikan semua sih, nggak mungkin mengajarkan yang tidak baik. Makanya menurut saya sama agama itu. Iya Pak, benar Pak. Agama juga banyak kok persamaannya Pak. Sama-sama memiliki Tuhan dan sama-sama memiliki tempat ibadahnya. Nah, tapi ada perbedaannya kan? Tetap bro. Bedanya kepercayaannya mungkin kalau misalkan Islam ya, nah, semuanya sih sama, masih percaya sama yang adanya Tuhan. Nggak mungkin nggak itu sih. Sulit juga ya. Bro. Mungkin lanjut Japri aja kali ya. Intinya kita diciptakan sama Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Bahwasanya jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah ya, kan? Nah, di situ tidak disebutkan. Iya Pak, setuju. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insal muslimun. Enggak begitu juga. Atau insal agama yang lain gitu. Kan enggak ya? Intinya agama untuk perbaikan. Intinya kita diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyembah. Kemudian terjadinya agama agar ada aturan. Nah, agama itu sebenarnya tujuannya itu satu, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang disebut agama samawi, agama langit. Itu benar. Tetapi kemudian agama-agama itu disusupi faham-faham sehingga
tuntunan atau di dalam kitab tersebut itu banyak yang dirubah. Intinya agama itu sama, tujuannya menyembah gitu. Baik dan tidaknya masing-masing kita, keyakinan kita. Kalau menurut saya pribadi, agama yang paling baik adalah agama yang saya anut, yaitu Islam. Tetapi menurut agama yang lain ya silakan, agama yang lain ya menurut mereka agama yang paling baik. Tetapi terjadi doktrin, pada akhirnya terjadi doktrin gitu, bahwa agama saya yang lebih baik atau agama dia yang lebih baik. Kemudian pertanyaannya kemudian muncul ketika ada seseorang dari sejak lahir kemudian sampai dewasa beragama Islam misalnya. Ketika sudah dewasa memeluk agama yang lain. Contohnya kita kenal Lukman Sardi, tahu nggak? Siapa, Pak? Lukman Sardi? Iya, Pak. Kurang tahu, Pak. Lukman Sardi ya. Lukman Sardi itu tokoh atau bintang film kan? Iya, bintang Dulunya- film. Dulunya Kalau Muslim yang contohnya taat. dia DiCaprio yang itu. Dulunya Onet. Muslim yang taat. Bahkan sering membawakan peran-peran film yang baik-baik. Yang terakhir itu menjadi pembawa bintang film Cahaya itu, yang Ahmad Dahlan itu. Nah, Iya, tahu, setelah Pak. itu mereka mungkin belajar, membaca kitab, akhirnya menemukan konon katanya agama Kristen itu agama yang lebih baik dari agama yang dia anut sebelumnya. Nah, mungkin agama yang Islam yang dia anut sebelumnya itu, dia mungkin hanya beragama Islam, tetapi mungkin kurang mendalaminya. Sehingga ketika membaca, ketika bergaul, ketika dikhotbahi sama orang lain yang bukan agamanya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, akhirnya ngikut agama Kristen sekarang. Kemudian ada lagi yang contoh mungkin kemarin ya ini ya, kayak Yuni Sara sama Henry gitu. Henry kan beda agama itu nikahnya. Beda agama. Henry Siombing itu kan sama Sarah Yuni Sara nikah sama beda agama. awal ya. Kemudian Jamal Mirdad sama siapa itu? Lydia Kando juga beda agama. Kayaknya udah dibanding-bandingin agamanya, agama gua yang paling bagus, agama saya yang paling bagus, akhirnya pecah-pecah juga gitu. Akhirnya anak perempuannya ngikut emaknya, anak laki-lakinya ngikut bapaknya. Perbandingan seperti itu kan terjadi kalau diterapkan dalam sebuah rumah tangga ya akan kacau gitu. Akan kacau. Kita ngambil kesimpulan bahwasanya agama yang kita anut sekarang ini adalah agama yang paling baik. Agama yang orang lain anut misalnya ya Kristen misalnya ya, dia yang paling baik gitu. Tetapi intinya agama itu sama enggak juga gitu. Enggak juga. Kalau yang disembah mungkin, nah yang terjadi itu adalah menjelekin gitu, jelekin agama yang satu dan jelekin agama yang lainnya. Ini akan terjadi tidak adanya toleransi. Nah, kalau perbandingan agama itu sendiri, ya agama kita yang lebih baik, agama dia juga lebih baik. Gitu. Makanya di Indonesia ini kan semua agama itu katanya sama gitu. Ya enggak lah, kan nabinya beda gitu. Kitabnya beda. Tujuannya mungkin. Tujuannya sama untuk kebaikan-kebaikan. Tujuannya sama untuk yang disembah itu Tuhan gitu. Sedangkan yang di cara penyembahannya aja juga beda gitu. Agama Kristen misalnya cara menyembahnya ritual.
ritual cara beribadahnya beda. Hindu, ritual agamanya atau ritual cara beribadahnya juga beda. Agama Konghucu juga beda. Ritual beribadatan, ritual beribadah pun juga beda. Agama yang paling baik ya sekarang yang kita anut. Yang kita anut ini yang lebih baik. Maka ketika kita membandingkan agama dengan agama yang lain, khawatir kalau kita sendiri belum kekeh gitu, belum kuat akidahnya, maka akan gampang kita mengikuti anjuran karena kita sering baca-baca kitab orang lain misalnya, lama-lama akan ngikut juga gitu, pelan-pelan ngikut gitu. Tapi boleh nggak kita mengetahui agama orang lain? Ya monggo, silakan aja, namanya orang belajar gitu. Tapi kita punya keyakinan bahwa agama yang sekarang saya anut, agama yang kita anut sekarang ini adalah agama yang paling baik. Loh, agama yang lain bagaimana? Mungkin agama yang lain yang dianut orang lain ya lebih baik gitu. Nah, ketika kita misalnya sudah dari sejak dilahirkan sudah beragama Islam, karena beragamanya kurang baik, ya sekedar saja, ya lama-lama akan ikut juga gitu. Lama-lama akan terpengaruh juga. Begitupun sebaliknya, ketika non-muslim sering baca, sering mendengar dari teman-teman yang muslim misalnya, lama-lama juga akan terpengaruh juga. Nah, perbandingan agama seperti ini dari dulu sudah muncul. Dari dulu sudah muncul, akhirnya muncullah agama ini yang paling baik nih. Agama ini yang paling baik. Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Siapa yang mau bertanya atau mau ngasih contoh perbedaan? Karena intinya kan masalah hidayah kan itu ya. Terkadang kita hanya membaca sekedar, kalau itu sudah hidayah ya mau gimana lagi. Bisa jadi orang menikah yang dulunya non muslim, kemudian berkenalan dengan muslim, akhirnya menikah, itu kan bagian hidayah. Maka terima. Nah, bagian hidayah itulah nanti yang pada akhirnya disebut takdir gitu. Kita terima takdirnya. Nah, perbandingan agama ini dari dulu itu nggak selesai dibahasnya. Dari sebelum kita mengerti tentang keilmuan, sebelum kita tentang ilmu pendidikannya, perbandingan agama ini akan selalu muncul gitu. Bahkan perbandingan agama di dalam agama itu sendiri juga sering muncul. Dibandingin. Akidah saya begini nih, akidah kamu, padahal sama-sama beragama satu agama. Sehingga sering terjadi benturan-benturan. Nah, terjadi benturan-benturan ini muncul akhirnya namanya itu suku kan ya, kesukuan. Beda aja, bisa jadi nih. Misalnya contoh agama Islam nih. Pemeluk agama Islam di Jawa sama pemeluk agama Islam di Sumatera itu beda gitu, cara beribadahnya. Karena ada ketemu dengan adat istiadat. Nah,
ketemunya adat istiadat ini nanti disebut perbedaan gitu, banding-bandingin gitu. Nah, terjadilah perbandingan agama di dalam agama itu sendiri, dibanding-bandingin. Cara beribadah yang paling baik itu di majelis saya nih gitu. Terus yang satu, cara beribadah yang paling baik itu menurut guru saya nih. Ini dibanding-bandingin di dalam agama itu sendiri sudah dibanding-bandingkan. Silakan ada yang mau menanggapi? Mungkin Mas Idam ya? Idam Halid ada nggak Idam Halid nih? Saya mau nanya Pak, boleh nggak Pak? Monggo, silakan. Ini di luar materi Pak. Nanyanya ke Bapak. Oke, monggo, silakan. Jadi gini Pak, saudara saya itu dia awalnya kan Islam Pak. Ini keluarga dari orang tua saya. Nah dia itu anak pertama Pak. Nah kan dia waktu itu merantau ke Batam Pak. Nah di Batam itu kan rata-rata itu di sana non Muslim Pak. Nah dia meninggal Pak. Maksudnya orang tuanya meninggal, maksudnya itu nenek saya meninggal. Nah tapi dia itu posisinya udah pindah agama. Jadi apakah dia mendoakan nenek saya itu, apakah diterima Pak doanya? Oke. Cukup? Cukup Pak. Seorang anak mendoakan orang tua, hukumnya wajib kan ya? Iya Pak, betul Pak. Begitupun doa orang tua ke anak juga wajib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jangan macam-macam dengan orang tua gitu. Orang tua pun nggak boleh macam-macam ngomong sembarangan. Karena ngomongnya orang tua, ngomongnya ibu atau bapak sembarangan itu bisa jadi doa. Begitupun pertanyaan berikutnya, nyampe nggak doa orang lain agama kita gitu? Boleh nggak? Kalau boleh ya. Kalau nyampe, wallahu alam. Tugas anak adalah mendoakan. Tugas anak mendoakan. Bahkan di tetangga saya sendiri sini, samping rumah saya pas itu, orang tuanya masih non-muslim, anak-anaknya itu sudah muslim gitu. Ini setiap 3 hari dikumpulin orang-orang sini untuk mendoakan orang tuanya yang udah meninggal. Padahal orang tuanya non-muslim. Terus 7 hari, 40 hari. Boleh nggak? Ya boleh aja. Silahkan aja. Tata caranya bermacam-macam cara mendoakan. Masalah nyampe, wallahu alam ya. Kita pun belum tentu juga nyampe gitu. Kita doain orang tua kita yang udah meninggal. Tetapi kita punya kewajiban untuk mendoakannya. Tugas anak adalah mendoakan. Nah, masalah nyampe urusan yang maha kuasa. Ini kewajiban kita gitu. Kayak kita sholat nih. Sholat kita diterima nggak Pak? Apa nggak sih? Gitu. Ya nggak tahu. Nah, tugas kita adalah melaksanakan kewajiban itu sebaik-baiknya. Sodakoh kita nyampe nggak sih? Doa atau sodakoh kita nyampe apa enggak ya? Ya terserah, yang penting kita menyampaikan, terserah kita sudah melaksanakan rukun-rukunnya, syarat sahnya ketika berdoa, ketika bersodakoh, ketika menyampaikan itu syarat rukunnya itu sudah dilaksanakan kan. Contoh sholat nih, syarat rukunnya sebelum sholat itu apa saja, di dalam sholat itu apa saja. Ya sudah, setelah sholat itu kita laksanakan, kita nggak usah mikirin diterima apa enggak gitu. Tugas kita adalah melaksanakan kewajiban itu sebaik-baiknya. Orang tua melaksanakan kewajiban menyekolahkan, mendidik, menyekolahkan gitu. Yang salah nanti ya terserah. Tugas anak adalah ketika orang tua udah nggak ada ya mendoakan gitu, mau ngapain. Masa orang tua udah nggak ada, kita datangin kuburannya, kita datang makannya,
kita kirim doa, kita kirim makanan, kan nggak pantas juga gitu. Tugas kita adalah mendoakan. Masalah nyampe apa enggak bukan urusan kita. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, makasih Pak. Ya, Berarti kewajiban kita itu mendoakan. Selebihnya ya bukan kewajiban kita lagi. Orang udah meninggal itu kan nggak bisa cuman kita kirim doa aja gitu. Boleh nggak yang coba Mas Aji ya, ketika kita misalnya yang pernah ziarah ke mana Wali Songo misalnya, ternyata mereka itu nggak Muslim semua yang berziarah itu. Ada yang non Muslim juga gitu. Katanya dari mana? Dari Bali. Memang ziarah Wali? Iya, emang kenapa katanya? Kan non Muslim dia. Nyampe nggak ya wallahu alam, penting dia tuh ziarah udah mendoakan. Oke ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Yang lainnya mungkin Idam. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mau tanya, Pak. Siapa ini? Wahyu Adi Saputra dari Ya, Wahyu, monggo. Wabarakatuh. Wahyu Adi Saputra. Tanyanya ke yang presentasi tadi, Pak ya. Iya, monggo. Apa aja sih dampak positif dan negatif dari perbandingan agama? Silakan dijawab Mbak Asri, Mbak Zakia, sama Mbak Pudia. Apa tadi, Kak? Apa aja dampak positif dan negatif dari perbandingan agama gitu? Apa cuma yang di PPT tadi atau ada yang lain? Dampak positif dan negatif. Dan dampak negatifnya ada nggak gitu? Selain apa yang sudah disampaikan tadi. Monggo. Bentar. Iya, Pak, sebentar. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Silakan. Sebentar ya, Kak. Atau sebelum dijawab sama ini, ada yang lain mau menjawab? Silakan. Idam tadi udah persiapan, Pak. Mas Ragil kali mau menjawab, mau bantu Ya, jawab. Mas Ragil, Pak. Ragil jawab, Ragil. Ragil, silakan. Ragilnya lagi emam. Aduh, itu ya. Mas Idam coba, Mas Idam tuh. Nah, dia yang pernah montok 6 tahun, Pak. Enggak, Pak. Mungkin mau menyampaikan, ada nggak dampak positif atau dampak negatif dari perbandingan agama itu? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya yang akan menjawab dampak negatifnya ya, Pak. Ya, monggo, silakan. Dampak negatif dari perbandingan agama bisa menimbulkan perdebatan gitu, Pak. Kayak misalkan saya membandingkan agama saya dengan teman saya. Jadi kayak bisa menimbulkan permusuhan gitu, Pak. Itu yang negatif ya? Iya, Pak. Kalau yang positifnya mungkin? Mungkin bisa mengkombinasikan
itu Pak kayak apa sih kayak misalkan saling menghargai perbedaan antara saya sama teman saya gitu yang beda-beda. Gitu Pak. Bagus. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dengan jawaban itu tersampaikan nggak jawabannya? Atau mau ditambahkan? Baik Pak, saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Ya kalau Ajan. ya apa? Setahu saya dampak positifnya ya kita itu kayak yang di PPT itu menemukan keunggulan dari agama kita. Tapi kalau dampak negatifnya, misalkan dampak negatif dari mempelajari ilmu perbandingan agama itu, kemungkinan kita bakal pindah ke agama lain kalau iman kita nggak kuat, Pak. Dampak negatifnya, Pak. Ya, betul. Jadi positifnya akan mempertebal atau memperkuat keyakinan atau akidah kita ya. Iya, Pak. Negatifnya ya mungkin kita akan ikut-ikutan atau malah ngikut agama orang lain gitu. Iya, Pak, betul. Terus intinya boleh nggak belajar? Pak, asalkan iman kita kuat. Kalau nggak kuat ya itu. Mungkin. Aduh, aku lemah iman lagi, Pak. Kalau nggak Boleh kita nggak boleh. belajar gitu. Ya belajar. Lah, katanya nggak boleh. Ya. Gua nggak boleh. Kalau membaca, belajar, boleh lah ya, boleh. Tapi kalau sampai iman atau akidah kita dulu dikuatkan gitu. Saya punya sahabat namanya Ustadz Nababan. Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Nababan itu teman saya dulu di dakwah Asyifa itu. Beliau mantan apa yang di Kristen itu apa sih itu? Pendeta ya? Mantan pendeta. Sehingga dia dalam menyampaikan khotbahnya ketika di Kristen itu gelisah katanya. Apa yang disampaikan itu ini benar apa enggak gitu. Kayaknya ketika dia sedang bersungguh-sungguh ketika khotbah di Kristen itu di gereja itu, dia lepaskan itu semua. Dia tinggalkan kegiatan itu, tapi belum menemukan, dia tinggalkan gitu. Dia tinggalkan, dia lari sampai ke Jember, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Bali gitu. Pokoknya dia mencari kebenaran gitu, katanya gitu. Dia tinggalkan agama yang dia anut itu, dia mencari kebenaran. Nah, semakin dia pelajari, semakin gelisah cerita dia gitu. Semakin dia dalami, semakin dia terus-terusan mempelajari Alkitab itu, semakin dia gelisah, semakin kosong. Akhirnya dia tinggalkan itu semua, tapi belum menemukan nih, belum mencari katanya. Sebenarnya agama apa yang benar gitu. Dia bandingin, dia baca semuanya. Sampai ke Bali juga dia baca. Belum juga katanya. Itu Ustadz Nababan. Dulu keluarganya pun sampai sekarang masih non-muslim. Nah, bertahun-tahun ketemulah katanya. Dengar azan dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Skip dulu ya.
Dengar azan setelah azan. Iya, Pak. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Jadi dalam pencarian itu, saya lanjutkan sebentar, dalam pencarian itu, dalam dia membandingkan agama yang satu dan agama yang lain, sampai bertahun-tahun dalam cerita dia itu, ya sampai 4-5 tahun baru menemukan benar-benar dia fokus gitu. Akhirnya dia pilih satu pilihan yaitu di agama Islam, itu Ustadz Nababan. Nama pendetanya juga Nababan gitu, sama nggak dirubah. Ya sering ketemu, sering berdialog dulu. Itu yang cerita orang Kalimantan. Sekarang dia mendirikan pesantren di Bintaro. Nah di pesantrennya itu juga sampai sekarang dia bebaskan si anak-anak santri ini atau orang-orang yang belajar sana itu dibebaskan gitu. Unik gitu. Dibebaskan, silakan belajar, dalami agama yang dia suka gitu. Silakan belajar dan dalami agama yang dia suka. Nah, kalau nanti sudah, barulah nanti diajak berdialog. Sering muncul di TV One juga dalam dialog antar agama biasanya muncul beliau. Nah, ini kan
dalam apa namanya positif ya, mungkin positifnya seperti itu, menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik gitu menurut menurut beliau. Nah, yang negatifnya ada contoh, misalnya kayak saya ambil contoh gitu, Lukman Sardi gitu, yang dari kecilnya orang tuanya juga taat agama, dia juga taat beragama gitu. Tapi ketika dia mempelajari agama, mencari membanding-bandingkan agama, karena si Lukman Sardi ini belum kuat juga akidahnya, akhirnya berpindah gitu, berpindah dari agama Islam ke agama Kristen yang dia peluk sekarang ini, yang dia anut sekarang ini. Ya, mungkin kita sebagai umat Muslim satu musibah, ini negatif gitu. Tapi menurut agama yang dia anut sekarang ya satu anugerah. Ini anugerah, ini hidayah gitu. Itulah yang disebut ya masing-masing lah gitu. Kita masing-masing punya keyakinan. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, atau yang membawakan tadi boleh juga bertanya sama audien ya, sama peserta juga silakan bertanya. Mbak siapa? Puji, Mbak Zaskia sama Mbak Asri, silakan mungkin mau tanya sama yang lain mungkin. Iya, sama Kak Asri. Iya Pak, sudah. Sudah Pak. Sudah aja ini. Waktunya masih lama. Mungkin Pak Mas Hasan Wirayuda tadi kayaknya ada deh. Coba Mas Hasan, diem-diem aja ini. Itu dari pengertian maksudnya apa ya Pak? Apa Pak? Pengertian adalah ilmu yang mempelajari tentang agama, dan gejala-gejala agama itu contohnya seperti apa ya Pak? Gejala-gejalanya. Ya itu Kak, kayak kekurangan agamanya gitu. Kurang. Gejalanya gimana? Kurang paham. Ada yang Mas Dimas kok diam aja di Mas ada Dimas. Ada Dimas Pak, ada. kayaknya tidur juga Dimas. Yang Dimas. lainnya ada tapi kok nggak bersuara ya? Apa Iya Pak, dinyalain aneh dia Pak. orangnya pergi kali ya? Bobo Iya cantik. kayaknya Pak. Hadir tidur kayaknya Pak, tidur. Jangan suzon Gil. Mungkin Dimas lagi ngaji Selasa. Oh ya. Itu tadi gejala-gejala apa ya? Gejala-gejala agama itu. Iya, Jadi contohnya agama gimana? menimbulkan gejala gitu. Ada yang mau nanggapi? Maksudnya tuh kayak kekurangan dari agama tersebut, Pak. Kayak misalnya di dalam Islam tuh kan tidak diperbolehkan untuk pacaran. Mungkin di dalam agama lain diperbolehkan gitu, Pak. Tapi kok yang beragama Islam banyak yang pacaran? Pak kali. Ya. Kan udah dilarang. Dilarang masih pacaran aja. Kita. Bisa nggak pertanyaan jangan yang gitu? Mending kita tanya aku Islam itu aja. nggak ada pacaran, yang ada itu ta'aruf. Betul, Pak. Intinya pacaran juga ya. Pak. Ta'aruf bahasanya aja di bahasa Arab. Bahasa rupiah aja Pak. Padahal pacaran juga. Itu ta'aruf. Padahal mah tiap minggu ini Pak. Dempet-dempetan. Ngedet ya? Namanya Ragil. Itu di Asri Welas tuh.
Saya kemarin lihat Pak jangkringan Pak. Asli siapa Bukan sama Gil? cowok Pak. Asli Welas. Tambun ya di ini. Iya, Pas Iya. Tambun. Fahril. Kak Fahril. Nongkrongnya pas Tambun ya. Lah kok tahu? Berarti mengintili gitu. Kan Iya, Kak Ragil so tahu. kebetulan Pak, saya satu daerah. Ragil Saya ngeliat dari belakang dia meluk cowoknya gitu Pak, diboncengin. Kirain mengintili. Hanya Ragil itu. Dia double date bareng si Zakia Pak. Berdua sama cowok-cowoknya tuh. Open room ya? Saya diselingkuhin Pak sama Zakia Pak. Open room ya Gila? Cobain aja Pak langsung Pak. Apaan sih? Acara Iya, itu nggak ada ya? Fahril, yang jawabannya ada gimana taruh. dapat pahamnya? Gejala-gejala. Kayak mohon maaf ya, kayak di agama kita kan boleh tuh makan daging sapi ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak, boleh Pak. Halo. Bahkan boleh dijadikan ibadah atau korban. Iya. Terus di agama Hindu itu nggak boleh tuh motong sapi. Atau sebaliknya, di agama Hindu itu jadi makanan atau daging yang sangat lezat atau populer istilah orang sana itu yaitu babi gitu ya. Pernah nggak? Ada yang pernah makan babi nggak? Pengen Pak, pengen. Ragil mungkin pernah mencicipi. Astagfirullah Pak. Saya minum Enak aja Pak nggak rasa bisa, daging Pak. ayam. Pengen Pak, pengen. Ya konon katanya lezat katanya gitu. Nah, Kata ini kan, Harfi lezat Pak. kan gejala ya. Timbul. Kenapa sih yang agama yang satu memperbolehkan agama yang lain tidak Katanya daging membolehkan? babi enak banget. Ya, dari satu ini aja sudah terjadi perbedaan gitu. Sudah menjadikan perbedaan. Betul. Kalau kita ke Bali itu jenazah orang yang udah mati, orang meninggal itu nggak boleh langsung dimakamkan gitu. Harus diinepkan dulu. Setelah diinepkan baru dibakar. Itu dalam istilah apa itu namanya? Ngaben. Ya. Pernah ngelihat nggak prosesi pembakaran mayat itu? Pernah. Ya, ngaben ya. Nah, itu kan perbedaan atau perbandingan, oh agama ini seperti ini. Ya, namanya di Bali itu apa? Orang meninggal nggak langsung tuh, nggak langsung juga dibakar itu enggak gitu. Menunggu dulu, ditaruh dulu dalam satu tempat gitu. Nah, agama Hindu dan agama Islam. Kemudian kalau lihat juga agama Konghucu itu ya, orang Cina itu ya, coba. Itu mayatnya dikubur beserta uangnya. Pernah lihat nggak? Pernah Pak. Ya kan, uangnya itu loh. Iya. Dulu uang beneran, emas beneran gitu dulu itu. Kalau zaman dulu itu emas beneran yang dikubur, ikut dikubur, atau uang beneran gitu. Tapi sekarang sudah dimodifikasi katanya, diganti uang kertas, uang mainan. Jadi malaikatnya itu bisa dimanipulasi, sehingga nggak usah pakai uang beneran, nggak usah pakai emas beneran. Ya udah uang-uangan gitu, uang kertas tapi berbentuk ada angkanya gitu. Matahari aja dimanipulasi. Jadi malaikatnya itu bisa diajak kerjasama mungkin ya. Orang Cina keren-keren Pak. Iya, bisa diajak kerjasama gitu. Ada juga yang beberapa hari yang lalu mungkin ya, beberapa bulan yang lalu orang meninggal itu dikubur sama motor-motornya.
Oh, yang di ini apa? Motornya juga karena dia mungkin kecelakaan pakai motor itu, jadi kubur pakai motor itu juga dibarengin. Mungkin juga Buat ngelewatin jembatan Shiratul Mustaqim, Pak. Iya, biar cepat ya ketika menyeberang ya. Iya. Atau malaikat mungkar nangkirnya mau diajak jalan-jalan pakai motor gitu. Yuk jalan-jalan dulu yuk gitu. Warkop dulu mungkin, Pak. Ke Tambun kali ada ya. Ada lagi. Robert mana Robert? Ada nggak Robert? Gejala-gejala ya. Sehingga orang resah gitu, resah. Sehingga orang resah. Ya kayak di Hindu aja ada kasta. Kasta nih. Kasta Brahma, kasta Satria, kasta Waisa, kasta Sudra gitu yang paling rendah. Ini kan menimbulkan polemik ya. Kok ada jenjang ekonomi, jenjang kemasyarakatan. Ada jenjangnya. Kalau orang terah atau darah biru ya kastanya kasta Brahma atau kesatria. Sedangkan orang-orang yang buruh ya udah buruh aja, Sudra yang di bawah-bawah gitu. Makanya orang Bali itu banyakkan yang buru-buru yang di pinggir-pinggir itu, yang di ke pantai, yang jauh-jauh dari perkotaan. Makanya masih jauh pendidikan pun jauh gitu. Coba teman-teman kalau pas wisata ke Bali ya, perjalanan dari Gilimanuk atau lewat pinggir itu ya, itu rumah-rumah orang asli Bali itu masih masih gubuk-gubuk banyak gitu. Tinggal di pinggir-pinggir sungai, tinggal di emperan-emperan sawah-sawah gitu. Itu orang Bali. Sementara yang lain itu sudah bergelimang di sana. Bergelimang. Pak, maaf Pak. Pak. Halo. Maaf, izin saya tinggal mandi ya Pak. Jam 5 mau ada perkuliahan online. Oh. Mandinya di mana? Di rumah Pak. Bohong, mau ke rumah saya itu, Pak. Alasan. Ya Allah. Saya doakan yang banget. mengikuti sampai sesi terakhir ilmunya manfaat ya. Amin, Pak. Udah saya ke kamar mandi buang HP Pak. Sampai ditutup, saya doakan ilmunya manfaat nih. Amin. Amin ya Allah. Ya udah Pak, saya bawa HP ke kamar mandi Pak. Yang mengikuti sampai terakhir, selamat ya. Amin. Selamat di perjalanan. Juga ya Pak. Jadi jangan kemana-mana dulu sebelum berakhir. Insya Allah kalau sudah berakhir, sudah kita tutup, silakan mau silakan. Waalaikumsalam. Tentang perbandingan agama ini, tentang gejala-gejalanya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Fahrial? Atau yang lain? Mas Dimas? Iya Dimas yang baru bangun Pak. Coba Dimas, ngomong Dimas. Atau mau menyampaikan Dimas, silakan. Enggak ada Pak yang disampaikan. Tuh Pak. Cukup. Belum ngomong udah cukup aja. Lebih asik Ini offline ya siapa Pak.
Ziansah itu siapa? Irji, Pak. Itu yang paling ganteng, Pak. Coba, Mas Firji, coba ada yang mau disampaikan? Belum ada sih, Pak. Waduh. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Pertanyaan Ragil. Mungkin dari sahabat kita nih, Mas Joseph ya? Iya, Pak, Joseph. Mas Joseph, mungkin ada yang mau disampaikan, Mas Joseph? Joseph. Silakan. Ini kan bebas nih ya? Ini yang perawat emang tidak bisa doang ini ya, Pak. Arya. Mas Joseph. Ini Muhammad Arya. Iya, Pak. Ada yang disampaikan mungkin? Tidak, Pak. Oh, tidak aja ini. Atau yang presentasi ingin menambahkan lagi? Untuk kayaknya perlu. Sabtu, Selasa depan, tugas siapa ini? Halo semuanya. Halo? Hai. Pak Zakia, Puji, sama Sri tadi ada nggak masih? Ada, Pak. Oh, kirain mau juga ini. Enggak. Saya nggak jadi, saya tinggal mandi, Pak. Ini saya kelar mandi bawa HP. Suaranya menggema. Pak. Ya, oh bener kan? Nyalain lagi yuk. Nyalain lagi. Ya, dia takut sama doa kita tadi tuh. Saya nggak mau ketinggalan, Pak. Ketinggalan apaan? Nggak mau ketinggalan ini. Ilmu. Berita. Yang cewek-cewek jangan buka kameranya ya. Coba Fahril, ada yang mau disampaikan Fahril? Mungkin cukup, Pak. Cukup-cukup aja ini orang nih. Robert, Pak. Robert. Tapi kasih lebih loh. Siapa yang ingin menambahkan? pernah gitu, walaupun hanya sebentar pernah mencoba atau membaca kitab-kitab yang lain selain kitab kita, ada yang pernah? Pernah sih, Pak. Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit. Kalau belajar boleh ya, pernah aja, silakan aja baca gitu. Kayak di Injil itu kan bagus ya, bagus itu. Yang nggak bagusnya pemahaman kita mungkin. Di Al-Quran aja banyak tafsir-tafsir, sehingga penafsiran ulama yang satu dan ulama yang lain juga beda gitu. Mungkin di Alkitab pun seperti itu, penafsiran dari ahli ini beda, penafsiran dari ahli ini juga beda. Ini agama itu kan kehidupan ya, jadi dimanapun nanti kita tinggal gitu, dimanapun nanti kita hidup gitu ya, setelah kita nanti keluar dari kampus itu, ya agama itu akan selalu dibawa gitu. Agama akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya?
Betul, Pak. Karena agama itu ya aturan supaya tidak kebelangsak gitu. Aturan supaya tidak terjerumus. Yang sudah ada aturannya aja bisa terjerumus gitu. Agama itu aturan, undang-undang gitu. Bukan berarti orang yang taat beragama harus ustadz, harus kiai, enggak juga gitu. Orang biasa pun, pengusaha pun, pejabat pun, ya, kalau taat beragama, agama apapun dia taat ya. Ya, insya Allah ya yang terbaik. Gitu. Bahkan dulu zaman Nabi, sekretarisnya Nabi dulu ya, dulu non Muslim masih itu. Mungkin yang lain belajar ya, bisa buka-buka dulu. Dulu yang mencatat gitu ya, mencatat wahyu itu dulu bukan orang Islam dulu. Kemudian kan disempurnakan. Begitu juga zaman Nabi Isa gitu. Bahkan zaman Nabi Isa pun salah satu 7 muridnya itu salah satunya ada yang balelo gitu. Ada yang berkhianat. Akhirnya akibatnya gitu. Bukan hanya zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa pun dulu murid-muridnya itu ada yang balelo. Bahkan zaman Nabi Musa sendiri pun Nabi Musa itu pernah meminta pada Tuhan gitu, ya Tuhan, aku kan sering berdialog gitu denganmu, boleh nggak gitu? Saya berdialog langsung denganmu. Tampakkan wujudmu. Nabi Musa itu pernah gitu. Nah, karena kepinginan Nabi Musa itu kuat gitu, maka dikabulkanlah. Ketika dikabulkanlah, kamu harus datang ke Gunung Tursina. Di Gunung Tursina. Setelah disampaikannya, umatnya Nabi Musa ini juga kepingin, masa kamu aja yang bisa ngelihat Tuhan gitu. Kita pun juga bisa. Gambarnya muter-muter. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ragil udah selesai mandinya? Gil? Alhamdulillah udah Pak. Bawang masih ada, Ragil. Kamu pakai sabun batangan ya? Kasus. Pakai sabun ini Pak. Waduh, Sabun alam. sabun. Jatuh. Kamu pakai sabun Giv ya? Boy. Sabun sholat wings. Pakai sabun colek ya kamu ya? Aduh, ini orang ganteng kok mandinya pakai sabun colek. Ragil pakai citron. Tambun gitu semua. Pakai citron, Ragil. Pakai citron. Waduh. Emangnya ini ubin? Pakai Mama Lemon. Buat ini. Mas Fahril mungkin mau ditutup dengan doa, Mas. Iya Pak, Mas Fahril. Kok saya, Pak? Iya. Waktu dan tempat dipersilahkan Kan untuk kamu Pak Saryo. ini ngajar Pak, di untuk SMA. pertemuan depan siapa, Pak? Yang punya ini nih, minggu depan siapa? Nanti di grup ya. Tolong diingatkan Mas Fahril di grup minggu depan. Mungkin minggu depan sudah offline mungkin ya? Insya Allah sudah offline Pak. Sekarang terakhir. Atau Mas Ragil mungkin karena habis mandi doanya mungkin mustajab kali ya? Yang mimpin doa? Ya. Gil, pimpin Gil. Berkahnya dari antum Gil. Waduh Pak, lagi ganti baju Pak. Oke Kak, kita tutup aja ya Pak. Doa ya Pak. Ya, monggo. Baik teman-teman sekalian, sebelum kegiatan belajar mengajar ini diakhiri, kita berdoa untuk yang non-muslim dengan kepercayaan masing-masing, dan untuk yang umat muslim, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bisa kan? Cari dulu. Tidak. Subhanakallah. Doanya gimana Mas? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Amin. untuk yang menyampaikan tadi. Semoga ilmu kita hari ini manfaat ya. Amin. Terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih yang sudah memberi tanggapan. Terima kasih Mas Fahril yang sudah menutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya ketemu lagi, sehat, panjang umur, dilancarkan, dimudahkan ya. Amin. Kurang lebihnya, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Monggo. Terima kasih Pak.